Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Terima kasih Pak sudah datang dalam acara kami yaitu Convert Story. Silahkan Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Riyad Mameskoro, lahir di Indramayu pada tanggal 2 bulan 4 tahun 62. Saya putra dari ayahanda almarhum Mas Kara, ibunda Khadijah. Dan saya lahir dari keluarga Muhammadiyah. Karena bapak saya adalah pendiri dan pengurus cabang Muhammadiyah Kandang Haur. Saya pun termasuk kuliah di IKIP Muhammadiyah Jakarta Jalan Limo tahun 1885, selesai 1888. Saya anak keempat dari 6 bersaudara. Kakak saya 3 laki-laki semua, adik saya 2 perempuan semua. Alhamdulillah saya pernah berkeluarga nggak lama, Pak. Iya. Dan sampai hari ini saya masih sendiri dan saya belum punya keturunan. Tapi alhamdulillah saya telah mencoba ikut terlibat dalam membesarkan anak dari adik saya. Itu. Apa kegiatan Bapak dan kesibukan sehari-hari selama ini? Alhamdulillah sampai hari ini kegiatan saya sehari-hari di bidang saksya sebagai petani. Tuh. Dan beberapa kegiatan lain yang menyangkut dengan berbagai kegiatan organisasi. Tapi yang paling pokok secara pasti saksya saya adalah petani. Bagaimana kisah Bapak pertama kali mengenal Jemaat Ahmadiyah? Iya, terima kasih. Ketika tahun menjelang akhir abad 20, saya waktu itu aktif dalam sebuah organisasi yang begitu marak di dalamnya. Satu ketika saya kedatangan seorang tamu. Saya nggak paham tamu itu siapa namanya. Tapi dia datang mencoba mengenalkan diri, memberi buku, kalau tidak salah sekitar 8 judul buku. Antaranya adalah Falsafat Ajaran Islam. Setelah saya tanya dan menelusuri, ternyata orang itu adalah orang Ahmadiyah. Namanya Pak Asep Misbah. Saya sampai hari ini belum pernah ketemu lagi dengan Pak Asep Misbah. Dan itu orang yang punya jasa besar. Sehingga saya masuk ke Jamaat Ahmadiyah. Kenapa? Lewat jalan itu saya mencoba membaca buku-buku yang saya pelajari dari Pak Asep. Antaranya yang paling punya kesan di dalamnya adalah falsafat ajaran Islam. Itulah awal saya mencoba mengubah mindset berpikir saya sehingga kecenderungan saya untuk mengikuti kegiatan atau organisasi ini begitu kuat sekali. Kenapa? Ketika saya baca berulang-ulang falsafat ajaran Islam dan yang lainnya, saya terkesan pengarang buku ini sepertinya punya pikiran dan pandangan yang sangat dalam dan luas sekali. Saya belum pernah melihat dan membaca buku yang sebegitu dalam dari tulisan Hadrat Masih Maud alaihissalam. Saya pernah membaca buku Kucali, pernah membaca buku Al-Adhyar, atau yang lain. Tapi dalam mengulas tentang ayat, dia begitu dalam dan begitu kuat sekali logikanya. Itu ketertarikan saya masuk pada sebuah jamaat Ahmadiyah. Itu yang mengesankan sekali. Sampai hari ini saya belum ketemu dengan Pak Asep Misbah. Pengen sekali saya ketemu dengan Pak Asep Misbah. Karena itu yang berjasa menghantarkan saya dari ormas yang radikal ke jamaat Ahmadiyah. Organisasi apa saja yang pernah Bapak ikuti sebelum bergabung ke dalam Jemaat Ahmadiyah? Iya. Begitu senang ya perjalanan saya, menarik sekali. Saya dari pertama saya menjelaskan saya adalah anak dari
Ormas Muhammadiyah. Orang tua saya pendiri cabang Muhammadiyah Kanagaru. Itu pertama-tama ada cabang Muhammadiyah Kanagaru, bapak saya itu. Dan akhirnya saya disekolahkan di perguruan tinggi Muhammadiyah. Saya dikader, dibimbing, sehingga sepulang dari sana saya menjadi kader Muhammadiyah, menggerakkan pemuda yang lain. Saat saya bergerak di pemuda Muhammadiyah, saya kedatangan tamu, 2 orang. Terus dia mencoba berbincang dan bertanya. Tamu itu menarik dalam berbicara. Sehingga kita mencoba berdialog cukup panjang. Akhirnya dia menawarkan, apakah mungkin Anda siap kalau memang berbincang dengan saya? Saya tidak pernah keberatan. Silakan. Akhirnya beberapa waktu kemudian datang dan berdialog. Kemudian dia menyuguhkan materi-materi yang dasarnya Quran dan penjelasannya begitu logis sekali. Saya cukup tertarik. Ketika berjalan begitu lama, saya diajari. Akhirnya pengetahuan saya saat saya dikader sebagai Muhammadiyah itu rontok begitu ketemu dengan 2 orang ini. Dia membawakan ayat-ayat Quran dengan penjelasan-penjelasan yang begitu masuk dalam logika. Menarik sekali bagi saya. Sehingga saya terus mengikuti. Apa yang mestinya saya ikuti karena layak penjelasan itu untuk diikuti. Setelah lama saya berbicara hampir 1 tahun saya itu mencoba berdialog dan terus dididik oleh dia, istilahnya dikader. Baru tahu bahwa memang yang dibawa itu adalah misi NII itu. Itu menarik. Dari Muhammadiyah saya dikader menjadi bagian dari negara Islam Indonesia. Saat itu NII yang datang ke saya itu dari misi NII KW9 di bawah koordinator Syekh Panji Gumilang. Itu. Jadi ketika saya cukup lama, hampir 1 tahun saya dikader oleh orang-orang yang diperintahkan oleh Gumilang datang ke saya. Sehingga saya berbahaya. Karena apa? Menarik sekali. Ajaran itu begitu luas, begitu menarik. Kenapa? Di dalamnya tercantum sebuah misi untuk menyiapkan dan membangun negara Islam Indonesia. Yang dalam bayatnya, yang dalam klausulnya menarik sekali. Itu NII. Saya tertarik sehingga dari Muhammadiyah saya meloncat lagi. Masuk sebuah pergerakan yang hari ini ketika saya tahu itu adalah sebuah pergerakan yang unik sekali. Jadi saya masuk itu dengan berbagai pertimbangan. Karena apa? Menurut saya itu sebuah pandangan yang sangat menarik diikuti. Maka saya berbaiat menjadi warga negara Islam Indonesia. Di bawah koordinasi Komandemen Wilayah 9 dengan koordinatornya Syekh Panji Gumilang. Itu. Nah, Pak, apakah keluarga tahu ketika Bapak berpindah? Bagaimana reaksi keluarga Bapak ketika keluarga tahu bahwa Bapak yang tadinya Muhammadiyah berpindah ke NII? Iya, terima kasih. Ketika saya kuliah, ayah saya meninggal. Saya pertama kuliah tahun 95, bapak saya Mas Gara itu meninggal tahun 86. Saya kuliah 85, ayah saya meninggal tahun 86. Ibu saya termasuk orang yang tidak terdidik, Mas. Ibu saya pendidikannya SR karena memang waktu itu ibu saya masih menjadi bagian dari warga negara yang belum merdeka waktu itu. Jadi pendidikannya SR. Ayah saya memang pernah sekolah dan pernah mondok. Cuma ketika saya masih kuliah, ayah saya sudah meninggal. Sehingga saat saya keluar tidak ada yang mengontrol langkah saya. Saya hanya mencoba mengamalkan, kemudian juga meneruskan perjuangan misi orang tua saya sebagai kader Muhammadiyah. Sehingga saat saya mencoba beralih pandangan ke gerakan NII, tidak ada yang menjadi penyeimbang. Itu. Dan memang di NII tidak boleh diberitahu siapapun sepanjang orang itu belum menjadi bagian dari warga negara Islam Indonesia. Itu sebuah prinsip yang tidak boleh diabaikan oleh setiap warga negara. Sehingga saya masuk menjadi NII yang sembunyi-sembunyi, Mas. Kenapa? Ada strateginya. NII itu strateginya adalah kafir.
Jangankan orang biasa, orang tua pun tidak diperbolehkan tahu. Kenapa? Ini gerakan yang strateginya adalah kafir, yang tidak boleh difahami oleh siapapun. Sehingga kalaupun ada orang tua saya, mungkin saya belum beritahu. Kenapa? Ya itu strategi yang harus dikerjakan oleh orang-orang NII itu. Itu antaranya. Pada saat Bapak masuk NII, berarti hati Bapak sudah yakin tuh. Woi, sebegitu mantapnya, Pak. Dan berpikir bahwa NII inilah organisasi Islam yang sejati. Itulah pandangan hidup. Kenapa? Perjalanan orang dari tahap-tahap sejak kecil pandangannya sejauh itu. SMP wacananya sejauh itu. SMA juga perguruan tinggi. Jadi saya tidak menyalahkan mengapa. Karena wacana saya untuk membangun perimbangan keyakinan itu masih sangat kecil sekali. Yang saya bandingkan hanya pandangan NII dengan pandangan apa yang saya pahami saat saya dididik di Muhammadiyah. Ketika perjalanannya berubah, itu kan bergantung wawasan. Bagaimana kita melakukan percakapan dengan orang-orang yang punya teologi. Waktu itu NII adalah sebuah doktrin, sebuah ajaran, sebuah pandangan yang begitu kompleks menurut saya saat saya umur sekian dengan bekal pengetahuan dari Muhammadiyah. Itu persoalannya. Nah, menurut pandangan Bapak kan seiring berjalannya waktu, pemikiran itu berubah sesuai dengan wacana yang ada pada saat itu. Lalu bagaimana proses Bapak beralih dari NII ke Ahmadiyah? Bisa diceritakan, Pak? Iya. Saya tertarik sekali dengan NII karena apa? Kalau saya mencoba membandingkan, menyandingkan teks proklamasi NKRI atau RI dengan teks proklamasi NII itu jauh sekali. Saya tertarik. Sebab di teks proklamasi NII itu menariknya apa? Di sana kami umat Islam bangsa Indonesia dengan ini menyatakan berdirinya negara Islam Indonesia. Maka hukum yang berlaku atas negara Indonesia adalah hukum Islam. Itu teksnya menarik, Mas. Ada kejelasan umat Islam menyatakan berdiri sebuah negara. Ada kejelasan hukum yang berlaku di sebuah negara. Jadi semuanya jelas sekali. Sementara hukum yang berlaku atas negara Islam Indonesia adalah hukum Islam. Saya sebagai umat Islam yang berwawasan saat itu inilah satu-satunya langkah yang harus saya ikuti. Di dalamnya terkandung hukum mesti berlaku dalam sebuah negara. Bertepatan saya berada di Indonesia. Dan hukum itu berlaku untuk negara Islam Indonesia. Waktu itu sehingga saya begitu semangat masuk menjadi bagian dari negara Islam Indonesia. Kemudian ketika berjalan cukup lama, saya diantaranya terlibat dalam sebuah kegiatan. Bertepatan saya dipercayai sebagai Qismul Binayah. Kalau dalam bahasa umum sebagai bagian dari kaderisasi. Saya dibekali pengetahuan yang lain, terus saya berjalan sampai pada titik tertentu menjelang akhir tahun 2000-an. Saya mulai mencoba berpikir lebih lanjut. Kenapa? Karena beberapa kegiatan yang dilakukan oleh kegiatan KB9 ini banyak sekali bertentangan dengan hati dan pikiran saya. Dan saya berkeyakinan hati dan pikiran yang jernih itu adalah fitrah hidup yang tidak dapat kita pungkiri. Dan kegiatan saya saat masuk menjadi bagian dari NII itu banyak yang tidak sepandangan dengan hati dan pikiran saya. Maka menjadi labil saya. Kenapa? Di antara beberapa kegiatan itu ada hal-hal yang tidak layak untuk dijelaskan. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ken Setiawan, itu benar. Ken Setiawan itu benar menjelaskan KB9. Kenapa? Saya tahu di dalamnya. Saya ada di jalur Pantura, Ken Setiawan ada di Jakarta. Tapi apa yang dijelaskan oleh Ken Setiawan itu benar. Karena itu bagian dari yang saya pahami saat saya mengenal Syekh Panji Gumilang. Itu. Sehingga kegoncangan itu akhirnya merambah
saya menjadi labil. Banyak diam. Dan pada saat itu saya mencoba komunikasi dengan orang yang ada di Jakarta. Sehingga saat saya mencari, saya kebingungan, Pak. Kenapa? Karena memang tidak tahu pos-posnya di mana. Bingung. Maka satu ketika dengan kesungguhan saya mencoba mencari jamaat, bagian dari jamaat Ahmadiyah. Alhamdulillah saya menemukan teman saya yang namanya